Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dengan mentor Kahani ingin merepresentasikan hasil final project MSIB 6 program Data Science and Analysis, yaitu tentang berjudul Economic Course Prediction, yaitu memprediksi kursus ekonomi menggunakan analisis regresi dengan studi kasus Udemy Finance and Accounting Course. Bisa selanjutnya. Dan kami akan mengenakan anggota kelompok 3 ini, yaitu yang dimulai dari saya sendiri yang bernama Muhammad Yasir dengan asal kampus Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, domisili Bekasi. Saya sebagai ketua kelompok, dan ini anggota selanjutnya yaitu yang bernama Restu. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizky Fauzi. Saya dari kampus UCIC dan berdomisili di Cirebon. Dan selanjutnya ada Fadita Iwazahra. Waktu dan tempat diserahkan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fadita Zahra. Saya dari STMI IKMI Cirebon, berdomisili di Cirebon. Terima kasih. Dan yang terakhir ada Murah Arya. Waktu dan tempat dipersilakan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Igri Murah Arya Putra. Saya dari Universitas Udayana dan domisili saya di Bali. Baik, sekian pengenalan anggota dari kelompok 3 ini. Selanjutnya memasuki pemaparan materi yang pertama yang akan dibawa oleh saudara Arya. Waktu dan tempat dipersilakan. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan latar belakang, tujuan, dan manfaat dari penelitian ini. Latar belakang. Platform pembelajaran online seperti Udemy telah menjadi populer berkat fleksibilitasnya dan beragam pilihan kursus. Dengan lebih dari 13.000 kursus di berbagai bidang, termasuk keuangan dan akuntansi, penting bagi kita untuk menganalisis karakteristik kursus ini guna memahami tren pengguna dan faktor-faktor yang mempengaruhi popularitas serta kualitas kursus. Analisis ini bermanfaat bagi pelajar, instruktur, dan pengembang kursus dengan memberikan wawasan tentang faktor yang membuat kursus lebih populer atau memiliki rating yang lebih tinggi, sehingga dapat merancang kursus yang lebih baik, lebih efektif, dan lebih menarik. Penelitian ini juga menggunakan regresi linear dan jaringan saraf dalam atau deep learning untuk menganalisis dataset kursus keuangan dan akuntansi di Udemy. Nah, hasilnya diharapkan membantu meningkatkan kualitas kursus dan layanan platform pembelajaran online. Nah, selanjutnya adalah tujuan dan manfaat dari penelitian. Tujuan penelitian yaitu menganalisis dataset kursus keuangan dan akuntansi di Udemy untuk mengidentifikasi tren dan pola. Selanjutnya, tujuannya adalah memprediksi rating dan jumlah subscribers menggunakan regresi linear dan jaringan saraf dalam. Yang ketiga yaitu membandingkan kinerja dua buah model. Lalu yang keempat ada memberikan rekomendasi bagi pengembang kursus untuk meningkatkan kualitas dan daya tarik kursus. Nah, adapun manfaat dari penelitian ini yang pertama yaitu memberikan wawasan bagi pelajar dalam memilih kursus yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka. Yang kedua yaitu memberikan panduan bagi instruktur dalam mengembangkan kursus yang lebih efektif dan menarik. Dan yang ketiga yaitu menyediakan informasi bagi platform pembelajaran online untuk meningkatkan kualitas dan pengalaman pengguna. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Fadita. Baik, terima kasih untuk Kak Arya. Di sini saya ingin menjelaskan dasar teori apa saja yang kami gunakan untuk final project ini. Yang pertama ada regresi linear. Regresi linear adalah metode statistik yang memodelkan hubungan antara variabel dependen kontinu dengan satu atau lebih variabel independen. Model ini dirumuskan sebagai Y sama dengan AX ditambah B, di mana X adalah variabel independen, Y adalah variabel dependen, dan A serta B adalah parameter modelnya. Model ini mengasumsikan beberapa hal penting yaitu 1. Linearitas, 2. Independensi, 3. Homoskedastisitas, dan terakhir ada normalitas.
Dan sebagai contoh visual, pada slide ini terdapat diagram yang membantu kita memahami asumsi-asumsi dasar dalam analisis regresi, dimulai dari linearitas sampai dengan normalitas. Kemudian pemahaman asumsi-asumsi ini sangat penting untuk memastikan validitas model regresi linear yang kita gunakan. Dan jika asumsi-asumsi ini tidak dipenuhi, maka hasil yang diperoleh dari model regresi linear mungkin tidak dapat diandalkan. Dengan memahami dan memeriksa asumsi-asumsi ini, kita dapat lebih yakin bahwa model regresi linear yang kita gunakan memberikan hasil yang akurat dan dapat diandalkan. Selanjutnya ada decision tree. Decision tree adalah algoritma machine learning yang digunakan untuk klasifikasi dan regresi. Algoritma ini bekerja dengan membagi data menjadi subkelompok yang lebih kecil berdasarkan fitur yang memberikan informasi maksimal. Struktur dari decision tree mirip dengan diagram alir, terdiri dari beberapa komponen utama. Pertama, ada simpul atau nodes yang mewakili tes pada atribut tertentu. Kemudian ada cabang atau branch yang menunjukkan hasil dari tes tersebut. Dan yang terakhir adalah daun atau leaves yang mewakili keputusan atau prediksi akhir. Dengan memanfaatkan decision tree, kita dapat membuat model prediksi yang mudah dipahami dan diinterpretasikan, karena setiap langkah keputusan bersifat jelas dan transparan. Selanjutnya ada support vector regression yang didasarkan pada prinsip support vector machine atau SVM. Support vector regression adalah metode machine learning yang digunakan untuk tugas regresi. Tujuan utamanya adalah untuk menemukan fungsi terbaik yang dapat memprediksi output target dengan toleransi kesalahan tertentu. Dengan kata lain, SVR bertujuan untuk meminimalkan kesalahan prediksi sambil memastikan bahwa sebagian besar data berada dalam margin toleransi yang telah ditentukan. SVR bekerja dengan menjaga model tetap sederhana dan menghindari overfitting. Ini dilakukan dengan cara mengurangi kompleksitas model dan memaksimalkan margin antara data yang mendekati batas toleransi. Metode ini sangat efektif dalam menangani data yang memiliki noise atau data yang tidak linear dan membuatnya sangat berguna dalam berbagai aplikasi regresi. Selanjutnya ada satu model machine learning dan satu model deep learning yang sangat powerful, yaitu random forest dan multi-layer perceptron. Random forest adalah metode ensemble yang menggunakan banyak decision tree untuk meningkatkan akurasi dan mengurangi overfitting. Dengan membangun setiap tree menggunakan random subset dari data dan fitur, model ini menjadi sangat robust terhadap overfitting dan mampu menangani data yang kompleks. Metode ini banyak digunakan dalam berbagai aplikasi seperti klasifikasi, regresi, dan feature selection. Selanjutnya adalah multi-layer perceptron atau MLP. MLP adalah jenis jaringan saraf tiruan dengan lapisan input, satu atau lebih lapisan tersembunyi, dan lapisan output yang dihubungkan secara penuh. Dengan menggunakan fungsi aktivasi nonlinear dan algoritma backpropagation, MLP mampu menangkap hubungan kompleks di dalam data. MLP digunakan luas dalam berbagai aplikasi seperti pengenalan gambar dan pemrosesan natural language atau bahasa alami. Meskipun efektif, MLP membutuhkan data yang besar dan training parameter yang tepat untuk kinerja optimal. Kedua model, baik random forest dan MLP, adalah alat yang powerful dalam machine learning dan deep learning, masing-masing dengan keunggulan dan aplikasi yang sesuai. Sebagai kesimpulan, random forest dan multi-layer perceptron menawarkan keunggulan unik untuk menangani berbagai jenis data dan tugas. Random forest sangat baik dalam mengurangi overfitting dan membuat prediksi yang robust, sementara MLP unggul dalam menangkap pola kompleks dalam dataset yang besar. Kemudian slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Muhammad Yasir. Untuk Kak Amar dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Dita atas penyampaian materi dasar teorinya, dan saya akan menjelaskan tentang metodologi riset yang digunakan dalam panel project ini. Yang pertama, sebelum saya menyampaikan tahapan pertama, itu metodologi penelitian merupakan ilmu atau cara yang digunakan untuk memperoleh kebenaran atau hasil tertentu dengan penelusuran yang berdasarkan teori dan aturan tertentu. Tujuan metodologi ini yaitu dipakai oleh peneliti yang mencapai tujuan panel riset ataupun melakukan eksposisi dengan berbagai macam kaedah yang diselesaikan praktis dalam suatu masalah. Dan tahapan pertama itu melakukan eksplorasi data, atau biasa disebut juga dengan eksplorasi data analisis. Dalam studi kasus riset ini yaitu kami memakai kasus regresi. Regresi itu yaitu mengestimasikan atau memprediksi value target
ataupun label yang bersifat kontinu berdasarkan variabel lain yang menjadi fitur terhadap target ataupun label tersebut. Dan eksplorasi ataupun EDI ini memakai tahapan yang relevansi sekali. Yang pertama itu kita menganalisis deskriptif tentang sifatnya data itu bagaimana, lalu kemudian melakukan visualisasi data. Yang dimana tipe data ini apakah bersifat continuous variable ataupun bisa disebut juga dengan kuantitatif ataupun data yang bersifat numerik. Selanjutnya data yang bersifat kategorikal, yaitu dimana berupa data itu sifatnya diskrit ataupun kualitatif. Dan selanjutnya kita memahami statistik deskriptif dari data yang dipakai dengan menentukan sentral tendensi, yaitu berupa sifat mean, median, modus, dan juga selanjutnya menentukan sifat dispersion ataupun variabel dari statistik deskriptif ini seperti varian, standar deviasi, skewness, ataupun range. Serta yang terakhir, dalam statistik deskriptif kita menentukan distribusi dari data tersebut dalam kuantiti jumlahnya berapa ataupun menggunakan presentasi berapa. Dan selanjutnya tahap pre-processing data. Pre-processing data ini melibatkan tahapan-tahapan, yaitu diantaranya data cleansing ataupun pembersihan data, yang membersihkan data dari noise ataupun data yang bersifatnya inkonsistensi dan nilai yang nol ataupun missing value. Serta dalam pre-processing data ini kita melakukan one hot encoder ataupun bisa disebut juga data yang mengubah data kategorikal menjadi sifatnya representasi numerik ya. One hot encoding atau one hot encoder ini berguna saat bekerja dengan algoritma machine learning maupun deep learning ya. Serta diperlukan data input berupa angka, bukan kategori. Dan selanjutnya itu memasuki tahap pemodelan. Pemodelan ini menggunakan machine learning dan deep learning. Dalam dua kasus pendekatan ini, yaitu menggunakan machine learning, kami memakai 4 algoritma, yaitu yang pertama linear regression, yang kedua decision tree, yang ketiga SVR atau support vector regression, dan yang terakhir ada random forest. Dan yang terakhir, pendekatan berbasis deep learning ini kami menggunakan MLP ataupun multi layer perceptron. Selanjutnya dalam metodologi penelitian ini kita splitting data sebelum data ini input dalam training maupun diuji melalui testing. Dan selanjutnya kita melakukan evaluasi model. Teknik evaluasi model yang digunakan dalam riset ini yaitu kita memakai cross validation, di mana cross validation ini membagi data ataupun splitting menjadi beberapa subset yang disebut juga folds dengan menggunakan training model lalu mengevaluasi performa model yang dihasilkan. Dan juga kita memvisualisasikan dan interpretasi hasil modeling itu yang dihasilkan dengan menggunakan tableau, dan juga bisa kita melakukan hasil analisis visualisasi dari insight data yang digunakan. Dan bisa selanjutnya. Nah, dalam beberapa tahapan analisis menggunakan Google Colab ini, yaitu pertama analisis teknik machine learning maupun deep learning ini kita terlebih dahulu mengumpulkan data ataupun disebut data collection ya. Data collection ini kita ambil dari sumber Google, di mana data source atau data set ini yaitu tentang finance accounting course Udemy dan bersumber dari Udemy itu sendiri dengan kategorikan keuangan, akuntansi, blockchain, investasi, dan lain sebagainya dengan jumlah data sekitar 13.000 kursus. Slide selanjutnya. Nah, ini deskripsi umum data dari dataset ini yang digunakan, di mana dataset ini berasal dari platform Udemy dengan berbagai kategori, dan di sebelah kanan ini terdapat bar chart dan histogram, di mana menggambarkan descriptive analisis ini ya dari data yang digunakan, di mana jumlah kursus ini bertotal kurang lebih sebanyak 13.608 dengan jumlah pelanggan atau subscriber rata-ratanya itu sebanyak 2.847 pelanggan per kursusnya, dan jumlah maksimumnya di angka 374.836 pelanggan, dengan dimana setiap kursus ini mendapatkan rating ataupun ulasan dari pelanggan ini, di mana rata-rata rating atau penilaian ini mencapai nilai 3,92 rating ya, dan nilai maksimum rating itu di angka 5. Adapun ulasan ataupun feedback dari pelanggan terhadap kursus yang diadakan oleh platform Udemy ini itu
sebanyak kurang lebih rata-rata 243 ulasan ya, dengan maksimum di angka 78.006 ulasan, dan kursus yang dipublikasikan di rata-rata 32 kursus ataupun kuliah ya, ataupun bisa disebut dua kategori per kursusnya. Itu mata kuliahnya bertumpu materi kursus itu rata-rata dengan 32 dengan jumlah nilai maksimum sebanyak 699 kuliah. Merepresentasikan hasil analisis data dengan menggunakan model lesson learning pakai Google Colab, di mana dataset yang kami ambil ini tentang kasus regresi, yaitu menggunakan Finance and Accounting course Udemy 1900 course, di mana kami melakukan ini dengan menggunakan proses end to end, di mana ini termasuk analisis, modeling, dan juga menghasilkan prediksi output dari hasil modeling machine learning maupun deep learning yang akan digunakan nanti dalam visualisasi data dalam analisis menggunakan tabel publik yang menggunakan insight data source aslinya. Dan yang pertama kita memasuki dalam proses tahapan IDA ini ya. IDA bisa merupakan formula ataupun model dalam algoritma yang akan diaplikasikan untuk data, di mana IDA ini sangat bervariasi banyak antara variabel untuk menemukan korelasi, serta memudahkan dalam tahapan analisis statistik dengan menggunakan teknik tertentu yang di berbagai spesifik variabel. Yang pertama kita melakukan import library terlebih dahulu dan memasuki tahapan pre-processing. Tahapan pre-processing ini selain collecting data yang sudah dijelaskan sebelumnya melalui PPT, yaitu kita melakukan normalisasi terlebih dahulu ataupun standarisasi ya. Bertujuannya untuk memastikan bahwa semua fitur ataupun data memiliki skala yang serupa yang digunakan dalam data training. Selanjutnya, fitur ataupun atribut itu tersendiri merupakan sifatnya deskriptif dan informatif dalam suatu objek. Nah, ini merupakan misalnya fitur ya, atau variabel. Dalam kolom ini berupa ID, title, dan lain sebagainya. Kita memanggil sintaks dfinfo untuk melihat apakah ada missing value ataupun tidak. Nah, dalam jumlah total 20 kolom ini sebanyak 13.608 data, banyak ada 0 yang jumlah dalam kolom ini. Selanjutnya kita melakukan cleansing data untuk memastikan bahwa tidak ada nilai yang berulang ataupun plural ya, sifatnya plural dalam data frame ini. Serta kita memeriksa apakah ada baris jumlah review ini lebih besar daripada jumlah subscriber. Biasanya kita mau hapus baris yang tidak ditemukannya valid berdasarkan pemeriksaan sebelumnya. Dan langkah selanjutnya untuk membuat duplikat ataupun salinan data frame ini, kita bertujuan untuk memastikan ataupun menangani missing values yang akan digunakan dalam data source ini. Dan tahapan dalam IDA ini kita menilai ataupun melihat missing values yang terdapat dalam korelasi antar variabel dataset ini. Dan terdapat kurang lebih ada sekitar 1000-an dan ratusan pada kolom-kolom tertentu yang terdapat missing values. Serta pada kolom sini kita melihat kolom apa saja yang digunakan dalam dataset ini. Nah, kita dengan menangani null values ini kita terdiri dari dua tahapan ya. Kita melakukan penghapusan ataupun mengisi nilai null values itu. Nah, ini kita menghapus kolom pada discount price currency, discount price string, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya ini merupakan gambar box plot yang mendistribusikan yang null yang bersifat values ataupun kosong ya. Dan kita melakukan pemanggilan sintaks ini untuk melihat deskriptif statistik ini berupa minimal skalarisasi 25%, 50%, dan 75%, dan juga nilai data max pada kolom-kolom yang bersifatnya numerik. Selanjutnya kita mengisi nilai full, maksudnya mengisi yang nilai null value ya, dengan melakukan indexing, yaitu berupa ini integer. Selanjutnya ini ada bar chart pada kolom price detail amount
Ini untuk melihat memastikan bahwa bagaimana frekuensi ini berrelasi antara nilai ataupun kategori ya. Serta ini berguna untuk memahami distribusi ataupun frekuensi dalam data kategorikal. Nah, kolom presential ini termasuk salah satu dari data kategorikal yang ada pada data source yang digunakan. Serta kita menggunakan ataupun memfilter terus pada data frame ini untuk kondisi yang spesifik. Dan selanjutnya kita mengatasi nilai missing values. Missing values ini sudah teratasi sebelumnya, di mana kita menghapus kolom yang tidak terperlukan ataupun mengisi nilai null values tersebut. Nah, di mana ini sudah tidak ada missing values lagi pada kolom-kolom integer ini. Adapun outliers ini teratasi dengan mengidentifikasi terlebih dahulu melalui visualisasi, yaitu menggunakan distribusi numerikal data yang spesifiknya itu berupa datanya sifatnya floating ya, untuk mengatasi kemungkinan terjadinya outliers ini. Dan selanjutnya ketika kita membuat box plot ini, kita identifikasi dulu ataupun menghapus nilai-nilai yang tidak diperlukan ini, seperti menghapus baris ini pada data frame yang memiliki nilai lebih dari 5. Ini bisa saja lebih dari 5 ini nilai ini berupa outliers ya, sehingga kita harus menghapus nilai-nilai tersebut. Nah, ini berupa tampilan box plot untuk mengidentifikasi outliers yang kemungkinan terjadi pada kolom dataset yang jumlah ataupun bersifatnya numerik. Bisa diambil contoh, ini salah satu kolomnya yaitu press data amount ini digunakan untuk mengilustrasikan distribusi data yang sifatnya numerik, mana dari hasil ini terdapat ratingnya ini terbagus dan tidak terdapat outliers ya. Itu sangat rapi dan detail juga ini, jernih, maksudnya bersih, tidak ada outliers apapun. Saat ini kita melakukan tahapan EDI yang lain. Itu pertama kita mengidentifikasikan hubungan atau korelasi antara kursus ini berbayar ataupun yang tidak berbayar, di mana yang jumlah kursus berbayar itu sebanyak kurang lebih 12.203 kursus, di mana dengan jumlah subscriber ataupun pelanggan kursus ini yang terbanyak di angka 374.000 yang sudah dipresentasikan melalui PPT tadi. Dan ini EDI ini kita memahami distribusi data supaya memudahkan kita menganalisa sebelum memasuki tahapan training data itu, mana kita melakukan identifikasi seperti ada hubungan kursus yang termurah maupun termahal gitu kan, dan lain sebagainya. Dan ini juga penting dalam tahap EDI kita untuk menghapus ataupun memindahkan atau menghilangkan kolom-kolom yang tidak diperlukan. Ini seperti average rating dan lain sebagainya. Ini bisa terjadi adanya missing value kembali ataupun outliers ya. Dan dalam deskripsi statistik ini kita memastikan bahwa kita merangkum kolom-kolom saja yang bersifat numerik ini dengan catatan adanya jumlah total data yang digunakan itu berapa, standar deviasi, median, minimal, scaling, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita memasuki tahapan processing data, di mana kita mengkonversi data ini yang akan digunakan sebagai inputannya, di mana data sebelumnya kan bersifat masih data mentah, itu kan belum integer ataupun maksudnya belum aslian terdistribusi dengan baik. Maksudnya kita harus melakukan akumulasi ataupun perhitungan diskon presentasi ini dengan hasil presentasinya ini digunakan. Seperti ini contoh sintaks berikutnya. Namun selain mengatasi missing value ini, tahapan yang digunakan yaitu kita melakukan inputer. Inputer ini kita mengisi
dengan nilai-nilai spesifik pada data pada umumnya seperti median, mean, dan lain sebagainya. Kita menggunakan median ini sebagai objek imputasi yang untuk mengatasi missing value ya. Dan selanjutnya kita menghapus kolom-kolom ataupun merubah kolom yang sifatnya kategorikal. Nah, ini misalnya kita mengubah huruf kolom title menjadi huruf kecil dan spasi awal ini akhir dihapuskan juga, termasuk non alphanumerik dari string dalam kolom title ini. Selanjutnya kita melakukan fitur extraction. Fitur extraction ini kita mengubah raw data ini menjadi data yang kita perlukan atau kita butuhkan ya. Termasuk kita di sini menggunakan ambil contoh sampel kategori data. Kita mengubah fitur title dan lain sebagainya. Nah, ini kita mengubah fitur kategori title pada umumnya, misalnya dalam satu kategori database yaitu terdapat MySQL ataupun database itu sendiri. Selanjutnya kita melihat nilai-nilai atau values yang berdasarkan kolom kategori data ataupun data kategori ini. Dimana data kategori ini sudah diubah menjadi tipenya berbentuk integer, dimana ini sebelumnya data kategori ini kan sifatnya objek ya ataupun kategorikal ya. Sehingga untuk mempermudah dalam proses imputasi. Dan selanjutnya ini analisis hasil insight data ini nanti akan direpresentasikan melalui tabel ya. Dan selanjutnya kita mendeteksi outliers yang kemungkinan terjadi pada data yang bersifat numerik ataupun floating dan integer, diantaranya seperti itu ya. Nah, ini bisa dilihat tampilan box plotnya ini, data-data dengan kolom numerik. Interpretasinya gambar box plot tersebut menunjukkan bahwa ID ini memiliki distribusi yang jauh lebih luas dibandingkan dengan fitur lainnya, dimana ID memiliki ini kan sifatnya unik ya. Serta beberapa outliers yang kemungkinan terjadi itu pada num subscriber ini. Meskipun sebagai besar ini fitur tidak memiliki outliers yang terlihat terlalu jelas itu. Serta kita melakukan distribusi normal ataupun normalisasi ya. Di mana ini kita menggunakan histogram untuk mendistribusikan bagaimana data distribusi melalui range yang berbeda. Nah, untuk tampilan hasil distribusi datanya. Kita melakukan growth analysis. Growth analysis ini kita untuk memahami bagaimana tren data ini ataupun kursus yang berkembang dari waktu ke waktu. Untuk mengasumsi pada kolom publish time ini kursus yang telah dipublish, ketika kursus ini untuk jadi memahami berapa banyaknya kursus yang ditambahkan dari waktu ke waktu. Dan ini interpretasinya dari course growth over time ini, tren bahwa grup mendapati pada awal periode tahun 2012 jumlah kursus itu masih sangatlah rendah dan terdapat peningkatan yang stabil dari kursus pada tahun 2016 ini dan terjadinya fluktuasi ataupun naik turunnya ya. Tapi jumlah kursus ini tetap lebih tinggi dibandingkan tahun awal ataupun tahun sebelumnya. Dengan tujuan ini kita dapat mengindikasikan atau melakukan peningkatan terhadap minat pelanggan atau subscriber ataupun investor dalam penyediaan kursus dari waktu ke waktu. Nah, selanjutnya kita melakukan korelasi antara kolom. Ini bersifat kolom-kolom yang numerik ya. Jadi berarti dengan memvisualisasikannya dengan menggunakan heat map, di mana interpretasinya num subscriber itu memiliki korelasi yang positif cukup kuat dengan num review dengan regresi impor ini jumlah 0,78
dan mempunyai korelasi yang sifatnya positif. Sedangkan fitur-fitur lainnya seperti non-publish practice test, discount price amount, dan price detail amount ini tidak menunjukkan korelasi yang signifikan dengan sebesar fitur lainnya dengan nilai korelasi yang mendekati 0. Ini bisa dilihat non-public lecture, maksudnya non-publish practice test dan discount price amount. Practice test. Nah, ini sifatnya 0 ya. Tidak menunjukkan korelasi yang signifikan. Bahas secara keseluruhan, headman tersebut memberikan pandangan yang jelas terhadap tentang hubungan linear antar berbagai fitur numerik dalam dataset ini. Korelasi yang tinggi menunjukkan fitur-fitur yang mungkin memiliki relasi yang signifikan dan dapat digunakan analisis lebih lanjut, itu digunakan dalam model prediktif yang dihasilkan dalam model machine learning maupun deep learning dalam tahapan selanjutnya. Dan kita melakukan korelasi antar kolom ini juga bisa menggunakan metode lainnya, yaitu menggunakan visualisasi subplot ya. Dan selanjutnya kita melakukan analisis kategori, yaitu mengelompokkan data berdasarkan kategori dan menghitung jumlah kursus serta rata-rata ulasan untuk setiap kategorinya, di mana kita mengganti nama kolom ini hasil agresi ini menjadi course untuk dijumlah kursuskan, dan kolom num reviews ini dalam rata-rata ulasannya yang menampilkan data frame yang sudah dikelompokkan dan diubah nama kolomnya. Dan kita memahami diskon analisis, dan ini diskon analisis ini juga bersifat kategorikal ataupun numerik. Nah, ini kita mengubah dulu ataupun mengonversi by group menjadi data frame. Kita mengubah nama kolomnya. Serta mengidentifikasi median yang terletak pada price courses ini, yaitu bersifat status gratis atau berbayar, di mana terlihat ini menampilkan hasil tabel kategori kursus yang free ataupun paid. Nah, selanjutnya kita mengkombinasikan library pandas ini dan Plotly Express untuk membuat bar chart yang memvisualisasikan menghitung kasus yang berbayar ataupun gratis dengan kategori. Nah, disebut berikut tampilan bar chart. Selanjutnya kita memasuki tahapan regresi dengan machine learning. Dalam studi regresi ini kami menggunakan 4 algoritma machine learning ya, yaitu linear regression, decision tree, support vector regression, dan random forest. Masing-masing model ini nanti dilatih dan juga menghasilkan output, dan kita akan melakukan optimasi model untuk menentukan mana performa model yang kinerja lebih baik dan performanya lebih optimal yang digunakan dalam kasus regresi ini. Dan regresi dalam machine learning ini bersifatnya supervised ya, ataupun terawasi dengan memiliki tujuan, yaitu kita dalam kasus regresi untuk mengestimasikan nilai value target yang label bersifat kontinu. Dan untuk kita dalam memahami, untuk mengetahui dalam hubungan antara variabel independen ataupun bisa disebut fitur, ini variabel X, dan juga target variabel atau disebut dengan variabel Y atau variabel dependen, serta memudahkan kita untuk memprediksi target variabel untuk menghasilkan data yang tidak pernah terlihat sebelumnya. Langkah pertama, kita melakukan import library terlebih dahulu. Serta untuk mengkoneksikan melalui Google Colab, di mana Google Colab ini berisi sumber data yang digunakan. Dan kita memastikan untuk melihat data yang digunakan ini dalam tahapan regresi machine learning masih terdapat missing values ataupun tidak. Dan ternyata tidak ada missing values lagi. Nah, karena kita sudah melakukan PDI sebelumnya gitu, untuk mengatasi missing values. Jadi kita mempersiapkan data yang akan digunakan untuk dalam tahapan regresi menggunakan machine learning ini, di mana kita memilih subset kolom yang relevan
yaitu berupa speed dan lain sebagainya. Seperti sintaks yang tergambar berikut ini. Kita men-splitting data menjadi fitur X, yaitu fitur variable independennya menjadi, dan juga fitur target variable Y ataupun variable dependent ini juga, dimana fitur X ini memilih semua kolom kecuali kolom terakhirnya itu sebagai fitur, dan variable Y ini memilih kolom terakhir sebagai target ataupun variable independent. Nah, variable independent ini digunakan untuk melatih model machine learning, sedangkan variable dependent itu variable yang akan kita prediksi, dimana variable X ini juga bisa kita artikan sebagai nilai aktual ya, ataupun variable yang asli. Sedangkan variable ini variable prediksinya ataupun keluarannya, output yang dihasilkan oleh model machine learning. Serta kita melakukan fitur engineering, di mana fitur engineering ini kita mengcoding data yang bersifat kategori. Di mana fitur engineering ini kita bertujuan untuk mengubah data mentah menjadi fitur ataupun atribut yang lebih baik, yang mewakili struktur data yang berdasar dari data yang digunakan, di mana kita melakukan inisialisasi kolom transformer dan membuat transformasi data tersebut. Di mana kolom transformer ini sangat spesifik sekali untuk pengaplikasinya dalam teknik one hot encoding ya, karena data ini bersifat numerik. Selanjutnya kita melakukan splitting data menjadi beberapa set, yaitu set training dan set testing. Di mana set training ini digunakan untuk melatih model yang memudahkan kita untuk memahami pola data. Selanjutnya set training itu digunakan untuk mengevaluasi model pada performa model ini yang menghasilkan data yang tidak pernah terlihat sebelumnya, untuk membantu mengatasi atau menghindari overfitting ya, di mana performa model yang terbaik ini pada training data, namun keluarannya itu sangatlah buruk, itu yang disebut overfitting ya. Sehingga kita melakukan setting dengan membagi dataset menjadi data latih dan data uji menggunakan library train test split ini ya, yang sudah diimport sejak tahapan awal tadi, dimana testasi ini berupa 0,1 itu skala 10% dan random state-nya juga 1. Sepertinya ini data hasil outputnya ya ini. Dan selanjutnya kita melakukan pemodelan. Yang pertama, tahapan algoritma linear regression ini kita memanggil from library Scikit-learn atau scikit-learn linear model ini mengimport algoritma ini linear regression. Dan selanjutnya ini kita melakukan melatih model dengan menggunakan set pelatihan, yaitu pada variable X dan Y ini yang sudah diidentifikasikan pada splitting data ini. Dan selanjutnya melakukan prediksi, kita menggunakan model regresor, di mana regression ini merupakan model yang sudah didefinisikan, yaitu memakai linear regression ini terhadap data uji X test. Kita membulatkan nilai ini prediksi menjadi desimal, di mana output ini merupakan hasil nilai array karena ini data yang dipakai untuk inputasi dalam menggunakan model machine learning. Selanjutnya kita menampilkan nilai target yang telah di running melalui data uji, yaitu berupa di test. Nah, selanjutnya dalam algoritma linear regression ini setelah dia lakukan pelatihan tadi menghasilkan prediksi terhadap data uji X test ini, dimana ini menghasilkan scatter plot ya, itu untuk memvisualisasikan hubungan ideal antara Y-test dan prediksi. Di mana scatter plot ini menunjukkan bahwa hubungan antara dua variabel ini, yaitu variabel X ini ataupun variabel aktual, dan variabel Y-nya ini di plot sumbu Y ini variabel prediksi, di mana berdasarkan pola titik-titik yang tersebar ini terdapat pada scatter plot. Dia amati bahwa terdapat hubungan yang positif antara variabel X dan Y yang bergerak ke atas dari ke kiri ke kanan ini menunjukkan semakin besar pula nilai variabel yang diprediksi. Selanjutnya, nilai koefisien korelasi yang ditampilkan pada scatter plot ini menunjukkan nilai yang positif, dimana jika kumpulan data atau dot ini terletak pada sumbu X ini yang di bawah,
maka nilai koefisien tersebut menunjukkan negatif, di mana korelasi yang mendekati 1 ataupun minus 1 itu menunjukkan hubungan yang kuat. Nah, di sini dalam scatter plot ini menghasilkan nilai sangat kuat sekali, yaitu terdapat pada sumbu 1. Selanjutnya kita melakukan validasi model dengan menggunakan model regresor yang telah dilatih menggunakan data latih dan juga mengubah hasil prediksinya menjadi array satu dimensi. Nah, ini menghasilkan matriks evaluasi dalam regresi. Jika kasusnya klasifikasi, ini hasil validasinya kita menggunakan ini matriks evaluasi matriks ini berupa precision, F1 score, dan lain sebagainya gitu. Sedangkan kita menentukan R-square, yaitu menghitung koefisien determinasi multiple menggunakan nilai prediksi dan nilai yang sebenarnya, yaitu y-test dan nilai prediksi y-pred. Dan interpretasi nilai R-square ini didapati yaitu sebanyak outputnya sebanyak 0,98, di mana nilai R-square ini diasumsi bahwa nilai R-square yang sifatnya rendah itu rentang dari antara range 0 sampai 0,3. Di mana model regresi ini dihasilkan tidak cukup baik untuk memprediksi nilai variabel yang terikat ataupun variabel y dependent ini. Sedangkan nilai R-square sedang itu didapat di antara range 0,3 sampai 0,5, di mana hubungan antara variabel bebas ini atau variabel x dan variabel terikat ini cukup kuat, sedang yang menghasilkan model regresi itu dapat digunakan untuk memprediksi nilai variabel dengan sifatnya moderat. Dan pada output ini kan 0,98 ya, berarti kita kategorikan nilai R-square ini memiliki sifatnya sedang yang dapat digunakan untuk memprediksi nilai variabelnya. Dan selanjutnya kita memasuki tahapan pelatihan model menggunakan algoritma decision tree. Tahapannya sama dengan linear regresi sebelumnya. Kita melakukan definisikan model dengan menggunakan library ini, menggunakan scikit-learn ini, dan decision tree ini menggunakan sklearn tree yang menggunakan pelatihan dan data pelatihan X-train dan Y-train. Selanjutnya kita melakukan splitting data. Dengan melakukan prediksi ini menggunakan model decision tree yang mendefinisikan bernama tree regressor ini terhadap data uji, yaitu data ujinya X-test. Jadi kita melakukan prediksi dengan menggunakan model terhadap data latih ataupun X-train. Dan model yang dihasilkan berikut yang memaparkan ataupun memvisualisasikan menggunakan scatter plot juga, di mana garis diagonal ini untuk memvisualisasikan hubungan yang ideal. Dan scatter plot untuk membandingkan nilai aktual dengan nilai prediksi, dan didapati dari model decision tree ini scatter plotnya ini memiliki hubungan yang kuat juga dalam meregresi ya, dimana tersebar ini titik sepanjang garis identitas ataupun hubungan ideal antara y-test dan prediksi ini, sebaran titiknya ini menunjukkan hubungan linear yang kuat antara prediksi dan nilai sebenarnya. Ini adalah indikasi yang positif bahwa model ini memiliki kinerja yang baik. Selanjutnya, cepat model ini juga memiliki konsistensi di seluruh rentang data, di mana titik tersebarnya secara konsistensi di sepanjang seluruh rentang nilai prediksi dari 0 dan 5. Nilai prediksinya mana yang ini sembunyi ya, menunjukkan bahwa model ini bekerja dengan baik di seluruh spektrum data yang dipakai, bukan hanya pada bagian tertentu saja ya. Dan selanjutnya ini metrik evaluasi dari model decision tree yang dihasilkan, di mana nilai R-square-nya itu berjumlah 0,95, nilai yang absolute error-nya itu jumlah 0,14, dan RMSI-nya banyak 0,2. Jadi kita menggunakan algoritma machine learning lainnya, yaitu bernama super vector regression.
tahapannya juga sama seperti sebelumnya, kita melakukan import library menggunakan scikit-learn terlebih dahulu, itu mendefinisikan SPR dan menggunakan menggunakan data pelatihan ini Xtrain dan YTrain. Dan data pelatihan ini di splitting sama seperti tahapan sebelumnya yang sudah diidentifikasikan, di mana model SPR ini menghasilkan scatter plot berikut, di mana performa ini terlihat sangatlah buruk pada plot ini. Kenapa? Karena sekumpulan titik data ini tidak memiliki hubungan atau relasi pada garis identitas ini. Di mana scatter plot ini menunjukkan hubungan antara dua variabel ini. Semakin besar nilai X itu maka semakin besar plot nilai variabelnya. Dan di sini ditampilkan hubungannya tidak terlalu kuat ya, karena variabel Y-nya ini berada pada luar garis. Sedangkan kita melakukan evaluasi terhadap model SPR yang dihasilkan. Model SPR ini sangatlah jauh dengan nilai prediksinya, maksudnya nilai aktual, di mana nilai prediksi yang dihasilkan ini melalui sumbu Y ini sangatlah berbanding jauh dengan nilai yang diprediksi di sumbu Y ini ya. Dan didapati evaluasi model SPR ini dengan nilai A squared yang ada minus dan nilai RMSI nya berjumlah 1, dimana sudah diidentifikasi sebelumnya nilai R square itu yang interpretasinya. Nah, ini nilai R square jika rendah ini dalam rentang nilai 0 sampai 0,3, maka dikatakan model regresi ini tidak cukup baik untuk memprediksi nilai variabel terikat. Dan nilai FVR ini dihasilkan nilai R square-nya minus ya, bahwa dikatakan model ini sangatlah buruk performanya. Selanjutnya kita menggunakan algoritma random forest dalam tahapan metode algoritma machine learning terakhir untuk digunakan dalam kasus regresi ini, di mana kita melakukan import library terlebih dahulu, kita menggunakan scikit-learn ensemble, import random forest regressor, dan melakukan pelatihan pada data pelatihan dan data training variabel X dan Y ini. Kita didapati hasil model random forest ini dengan prediksi menggunakan model yang sudah didefinisikan sebelumnya terhadap data uji X-test dan membuat scatter plot untuk membandingkan nilai sebenarnya ataupun nilai prediksinya, maksudnya nilai aktual dengan nilai prediksi, yaitu pred. Dimana yang model random forest ini kurang lebih sama seperti model decision tree ya, karena random forest juga memiliki kaitannya dengan decision tree. Decision tree itu kan didefinisikan sebagai pohon keputusan, sementara random forest ini ada kaitannya dengan decision tree karena dia menggabungkan seluruh metode yang digunakan dalam decision tree ini. Mana di dalam random forest ini garis linear yang hijau ini pada scatter plot menunjukkan bahwa hubungan linear antara variabel X ini dengan variabel X itu terdapat hubungan yang sebanding antara kedua variabel tersebut. Dan kita bisa ambil kesimpulan ini menunjukkan modelnya memiliki performa yang baik. Dan ini matriks evaluasi dari algoritma random forest ini ya. Didapati nilai R square ini 0,97. Dan kita melakukan perbandingan atau komparasi dengan model machine learning yang digunakan dari keempat model ataupun algoritma ini. Itu ada linear regresi, decision tree, SPR, dan random forest ini. Kita melakukan perbandingan atau menghasilkan ataupun melihat hasil output berdasarkan dengan nilai prediksi sesuai ataukah tidak. Nah, berikut bisa ditampilkan dalam tabel. Selanjutnya kita melakukan optimisasi. Optimisasi kita bertujuan untuk melihat performa model atau memilih model yang mana paling optimal ataupun akurat dalam memprediksi dalam kasus ini ya.
Sebagai contoh, kita menggunakan algoritma yang digunakan untuk memilih salah satu dari matriks evaluasi model itu yang dihasilkan dari keempat algoritma yang digunakan, seperti nilai MSI, MAE, R-squared, dan yang lainnya. Benar, dalam tahapan optimisasi model ini yang digunakan, kita menggunakan cross validation. Dengan mengevaluasi model regresi ini yang digunakan dalam fungsi model evaluate, kita dapat membandingkan performa model dengan menggunakan matriks tertentu seperti MAE, MSI, R-squared, dan lain sebagainya untuk mengidentifikasi model mana yang paling terbaik untuk memfitting data. Ini model bahwa bekerja, maksudnya belajar dari data step by step ya, yang membuat akurasi prediksi tertentu. Dan berikut ini hasil dari output keluaran cross validation yang digunakan. Dan kita menentukan model mana yang paling optimal. Memilih model ini kita menggunakan matriks evaluasi R-squared, dimana ini kita memutuskan untuk membuat keputusan berdasarkan praktis terbaik yang berdasarkan model yang digunakan, yaitu menggunakan 4 algoritma ya. Ini menghasilkan model masing-masing yang sudah diidentifikasi R-squared sebelumnya, dan kita menemukan model yang optimal dengan nilai max R-squared yang paling terbaik gitu. Nah, dihasilkan model yang paling optimal ini yaitu linear regression dengan nilai R-squared 0,98. Selanjutnya, selain melakukan cross validation tadi, kita melakukan optimisasi model dengan menggunakan research. Kita menggunakan nilai hyperparameter yang digunakan ya. Mana ini hyperparameter ini tidak digunakan dalam data pelatihan ataupun model fitting ya, karena saat ini tidak digunakan pada proses training seperti linear rate ataupun kedalaman dalam decision tree. Research ini banyak digunakan metode untuk mencari mana hyperparameter yang paling optimal ya. Data apanya, kita mendefinisikan terlebih dahulu parameter grid, itu berupa estimator, kedalaman maksimal, dan split sampel yang digunakan, serta menginisiasikan grid tersebut dengan menggunakan import library grid search CV ya. CV ini juga termasuk cross validation. Di mana dihasilkan R-squared yang optimal itu di angka 0,97. Ini termasuk dekat dengan model linear regression ini ya, dengan nilai R-squared juga hampir mirip. Selanjutnya kita memasuki tahapan regression dengan menggunakan ataupun pendekatan deep learning. Nah, kita mau memakai algoritma MLP dengan 2 arsitektur, yaitu yang pertama arsitektur sequential dan juga arsitektur fungsional. Sebenarnya langkah pertama ini kita menginstal library crash tuner ini dengan untuk optimisasi parameter yang digunakan. Mana algoritma ini sebelumnya banyak dipakai dalam jaringan saraf tiruannya, yang bisa sangat efektif untuk digunakan dalam kasus regresi, tidak seperti metode tradisional pada umumnya, yaitu seperti linear regression ataupun metode statistik lainnya, di mana MLP ini dapat memahami hubungan yang tidak linear secara kompleks di antara fitur-fitur ataupun variabel X ini variabel independen dengan variabel target atau variabel independen, dan juga variabel Y ketika melakukan prediksi. Setelah menginstal Keras Tuner, kita melakukan installing library TensorFlow add-ons yang untuk digunakan dalam fungsionalitas penambahan fitur. Dan kita mengimport library yang diperlukan dalam tahapan regression menggunakan deep learning ini ya. Selanjutnya kita melakukan pre-processing data terlebih dahulu, yaitu kita memanggil data set yang digunakan dari Google Colab. Nah, selanjutnya kita melihat data
menggunakan sitak data info ini untuk memastikan apakah dalam dataset yang telah dipanggil dari Google Colab tersebut memiliki nilai missing value ataupun tidak. Dan kita melakukan cleansing data pada tahapan pre-processing ini dengan menghilangkan kolom yang tidak diperlukan, yaitu kolom ID, title, dan URL. Dan kita melihat tipe data dalam kolom yang bersifatnya numerik ini ya. Ini sebelumnya numerik, ini kenapa jadi kategorikal ya? Saya tidak tahu juga kenapa ini. Dan yang pastinya kita menghapus data yang bersifatnya kategorikal karena itu mempengaruhi proses imputasi ya dalam tahapan modeling. Dan langkah selanjutnya kita mengecek kembali missing values, dan ternyata masih terdapat missing values yang digunakan dalam dataset yang sudah dipanggil tadi, dimana dapat 4 kolom yang masih dapat missing values. Ini menggunakan nilai mean. Seperti sebelumnya kita menghapus kolom discount price currency ini, kita kembali menghapus kolom discount price string ini, dimana ini kolom ini terdapat missing values ya, dan kolom price detail price string, dimana data yang missing value ini kita tidak diperlukan. Dan selanjutnya kita memastikan bahwa missing values tersebut sudah teratasi dengan mengakumulasikan data-data pada kolom ini dengan melakukan looping ya. Lalu iterasi ini yaitu daftar 2 kolom yang digunakan yaitu discount price amount dan price detail amount. Pada setiap kolom dalam daftar looping ini melakukan operasi yang mendefinisikan dalam bloknya tersebut, di mana nilai yang hilang ini diisi dengan rata-rata masing-masing kolom. Di mana kita melakukan imputasi. Ini sepertinya proses imputasi ya untuk menganotasi missing values, di mana mengisi nilai yang tidak ada jumlah, tidak ada nilainya dalam kolom yang digunakan dengan nilai mean dari kolom yang sama juga. Dari didapati missing values ini sudah tidak ada lagi, dan kita bisa memasuki tahapan selanjutnya sebelum memasuki pemodelan menggunakan deep learning ini, yaitu kita melakukan feature engineering dulu. Feature engineering ini merupakan mengubah data mentah menjadi fitur ataupun atribut yang lebih baik dan mewakili struktur data yang digunakan. Perbedaan dengan fitur extraction yang telah dilakukan pada pemodelan ataupun tahapan regresi dalam ML sebelumnya, itu fitur extraction kan mengubah data mentah menjadi bentuk yang diinginkan, di mana data kategorikal diubah menjadi data string yang lebih rapih. Sementara fitur engineering ini kita mengubah data mentah menjadi fitur-fitur ataupun atribut yang meningkatkan performa machine learning model. Ini yang digunakan sebelumnya. Ini machine learning juga bisa dikaitkan dengan deep learning ya, karena itu sebuah satu komponen yang dimana AI, ML, dan DL itu satu kesatuan. Intinya termasuk langkah dalam fitur engineering itu normalisasi ataupun fitur skalarisasi, encoding kategorikal, dan kita membuat fitur baru, dan kita menggunakan one hot encoder ya. Ini kita mengubah data kategorikal menjadi data numerik, di mana kita mengambil substring dari indeks 0 ini sampai 4 dari string X ini, variabel independen, serta kita mengonversinya menjadi tahun dari tipe data integer menjadi tipe data integer dengan 64 bit. Sebenarnya kita menghapus kolom yang lama yang menghasilkan kolom baru ini, yaitu berupa create year, create month, publish year, dan publish month. Selanjutnya kita mengubah konversi data
dari data tipe yang bersifat kategorikal juga, dimana kategorikal ini pada kolom isPaid itu sebelumnya berupa paid or free saja, dan kita mengkonversinya menjadi numerik. Nah, seperti tampilan dari tabel berikut, itu berupa bilangan biner. Sebenarnya dalam fitur ini kita memisahkan rating. Dengan catatan kita menggunakan copy ataupun duplikat yang memastikan kita tidak dapat memodifikasi ataupun mengubah data aslinya ya. Karena ini bersifat sangat fatal sekali jika kita memodifikasi, karena tidak dapat digunakan dalam tahapan pemodelan deep learning selanjutnya. Yang kita untuk menghindari data yang tidak berubah, yang tidak sesuai ekspektasi. Kita menghapus kolom rating dari data frame dan menyalin sisa data ini dari dalam X sebagai fitur yang baru. Nah, ini berdasarkan fitur baru ini yang digunakan untuk dalam tahapan pemodelan ya, sebagai data train ataupun data testingnya. Kita memastikan bahwa apakah semua nilai dalam kolom average rating region ini sama nilainya dengan nilai kolom rating, dimana ini termasuk dapat digunakan untuk memvisualisasikan menggunakan tabel nanti. Dengan memindahkan kolom average rating region tersebut, kita bisa mengetahui model ini sangat berfokus terhadap fitur yang digunakan dalam membuat prediksi ataupun memahami hubungan terhadap variabel target. Tetap berpotensi untuk meningkatkan performa modelnya. Nah, tahapan saja itu kita melakukan scaling dan splitting data. Pertama, kita melakukan standar scaling ini. Standarisasi ini sekarang sangat berguna sekali, yaitu dia bertujuannya untuk menyesuaikan data pelatihan, yaitu berupa X-train dan deviasi standar itu dari setiap fitur, dan kemudian mengubah data pelatihan dan pengujian secara terpisah untuk menstandarkan fitur-fiturnya. Langkah scaling ini sangat membantu untuk meningkatkan kinerja dan stabilitas model ya, serta dari stabilitas model dari pembelajaran deep learning ataupun mesin ini yang digunakan dalam pelatihan, dan memastikan bahwa semua fitur ini berkontribusi secara merata pada pelatihan model tanpa terjadinya kesalahan atau bias karena skala ataupun tantangnya. Dan ini kita melakukan transformasi menuju data training dan testingnya. Serta data ini fitting ataupun belajar dari data-data yang dipakai secara bertahap. Jadinya kita melakukan splitting. Splitting ini sama seperti pemodelan mesin learning sebelumnya, itu kita membagi data menjadi pelatihan dan data menjadi set pengujian. Biasanya kita memasuki tahap pemodelan MLP ini. Pada tahapan machine learning itu kan performa model terbaik kita menggunakan linear regression ya, yang menunjukkan bahwa model ini sangat memahami faktor-faktor mana yang berpengaruh terhadap rating kursus dan ratingnya itu tersendiri. Mana algoritma MLP ini termasuk dalam jenis jaringan syarat tiruan atau ANN yang tingkatan dari artificial neural network yang biasa digunakan dalam tahapan ataupun metode jenis provide learning ya, dalam kasus regresi dan maupun klasifikasi juga. Akhirnya membuat arsitektur ini MLP ini menggunakan dua arsitektur. Yang pertama sekuensial dan fungsional. Yang pertama kita menggunakan arsitektur sekuensial terlebih dahulu, di mana kita mendefinisikan terlebih dahulu nih model jaringan saraf ini menggunakan library keras yang menambah lapisan ini supaya mendapatkan lapisan ini secara berurutan, yaitu di mana hidden layer itu dan juga lapisan output. Selanjutnya lapisan dense ini itu layer yang terdiri dari neuron-neuron yang saling terhubung.
Dan UNIS ini merupakan neuron yang digunakan dalam lapisan input maupun lapisan tersembunyi ya. Dan dalam pemodelan ini kita menggunakan fungsi aktivasi ReLU. Dan sekarang kompilasi model. Kompilasi model ini metode yang digunakan untuk mengkonfigurasi proses training model yang digunakan. Pada saat itu kita melakukan pelatihan model dengan menggunakan perintah model fit ya. Fitting ini yaitu bertujuan untuk agar model belajar dari data set pelatihan dan testing ya. Dan umumnya ini set pelatihan digunakan ya. Ini fitting, model belajar dari data pelatihan yang digunakan dengan epoch sebanyak 100. Epoch itu merupakan perulangan ataupun interaksi berganda yang menggunakan ataupun mengkombinasikan antara proses feed forward dan back propagation. Dan yang ini merupakan interaksi dalam epoch tersebut. Interaksi merupakan perulangan model yang belajar dari satu tahap saja, yaitu berupa seperti ini nih. Dalam epoch 1 itu berapa kali melakukan interaksi yang bertujuan model memahami data pelatihan yang digunakan serta yang menghasilkan data untuk digunakan dalam validasi maupun evaluasi berikutnya. Dan selanjutnya kita melakukan model evaluasi dari data training menggunakan arsitektur sekuensial yang telah digunakan tadi. Itu dengan menggunakan sintaks model evaluasi ini, di mana loss itu ataupun error merupakan variabel yang menyimpan hasil dari model evaluasi ataupun fungsi model evaluasi ini yang biasanya berupa nilai error ya. Jika beberapa metrik ini telah ditentukan, error ataupun loss ini dapat berupa daftar ataupun list ya, ataupun sifatnya list ataupun bisa juga tuple yang berisikan nilai loss yang diikuti oleh metrik lainnya. Jadi kita melakukan optimisasi model, di mana optimisasi ini menggunakan library keras standar ya. Dan juga kita melakukan random search untuk mengoptimasi unit-unit ataupun neuron ini pada hidden layer yang pertama dan mencobakan konfigurasi yang berbeda-beda. Di mana fungsi ini kita mendefinisikan terlebih dahulu model yang ingin dibangun untuk optimasi. Barang model atau arsitektur sekunder ini didefinisikan dengan hyperparameter tuning, yaitu menggunakan keras standar. Selanjutnya kita menambahkan layer dense dengan jumlah unit yang dapat divariasikan. Mana model di sini dengan layer minimal yaitu 32 dengan layer maksimal itu 512 dan menggunakan fungsi aktivasi yang sama itu ReLU. Dan kita menambahkan layer output di sini dengan 1 unit saja untuk menghasilkan output dalam tahapan ataupun kasus regresi ini ya. Kita melakukan kompilasi model dengan optimizer algorithm dan loss function MSE. Selanjutnya kita melakukan inisialisasi objek random search ini untuk mencari mana parameter yang terbaik yang digunakan dalam evaluasi model ini ataupun optimisasi model. Itu kita melakukan membangun model terlebih dahulu ataupun mengidentifikasi parameter dengan tujuan untuk optimisasi. Kita menggunakan validasi loss ya. Kita mengidentifikasi jumlah maksimum percobaan yang dilakukan serta eksekusi mana yang akan dilakukan. Itu bertujuan untuk mengurangi variabilitas. Dan kita menyimpannya dengan nama project yang baru dalam data directory ya. Jadi hasil ini melakukan pencarian hyperparameter menggunakan data training dan validation speed itu dengan skala realisasi dengan rata 80% sampai 20%. Tapi di validation speed ini menggunakan 0,2 itu validation speed ataupun menggunakan tes pengujiannya itu sebanyak 20% saja dan menggunakan epoch 50 kali. Di mana optimasi model ini didapati bahwa setiap kali 5
trial ya atau uji coba ini mendapati error ataupun value loss ini dengan nilai 0,2 yang sangat kecil sekali. Ini menggambarkan bahwa model ini memiliki performa yang sangat baik. Jadi kita menggunakan arsitektur fungsional, di mana fungsional arsitektur dalam MLP ini sangat berbeda sekali langkahnya dengan sequential arsitektur yang telah dilakukan sebelumnya, teman yang telah di training sebelumnya. Yang pertama kita mendefinisikan input layer. Kita menggunakan 13 ukuran ini dengan 12 fitur yang digunakan. Jadi kita menambahkan layer dense dengan sebanyak 64 neuron dengan fungsi aktivasi relay juga. Jadi kita menambah layer dense yang kedua pada hidden layer dengan 64 unit atau neuron dengan fungsi aktivasi relay. Kita terakhir menambah output layer ini dengan 1 unit saja untuk regresi dan menggunakan aktivasi linear. Kita membuat model dari input layer ini menuju hasil output layer. Nah, kesimpulan dari model yang telah didebisnikan ini yaitu input layer ini menerima input data dengan 13 fitur ataupun sebanyak fitur ya. Fitur ini berjumlah 13 serta pada layer yang pertama ini menggunakan 64 neuron, dan pada layer selanjutnya bisa dilihat pada kesimpulan berikut nih. Model ini bisa untuk melakukan training pada dataset. Dan ketika kita memahami bahwa fitur input yang digunakan itu menghasilkan output target berapa, itu maksudnya yang akan digunakan pada arsitektur yang ini secara spesifik dan digunakannya secara strategis. Setelah kita melakukan training model, nah, pada training model arsitektur fungsional ini pada algoritma MLP kita menentukan batch size terlebih dahulu, di mana batch size ini merupakan ukuran batch yang digunakan untuk pelatihan dan jumlah epochnya itu berapa. Dan kita melakukan melatih model dengan data training yaitu X-train dan Y-train dengan data validasi sebesar 12% dengan ukuran batch yang telah ditentukan sebelumnya dan epoch juga. Karena kita melakukan validasi split ini untuk split ya atau memisahkan data latih itu sebesar 12% agar data testingnya itu digunakan juga dalam pelatihan model ini. Dan jumlah epoch atau iterasi perulangan ini yang digunakan selama pelatihan. Dan pada model arsitektur fungsional yang digunakan ini yaitu menggunakan callback untuk mengurangi learning rate ataupun laju pembelajaran saat loss stagnan. Setelah kita menggunakan verbose untuk menampilkan detail pelatihan, di mana verbose nilai yang 0 ini model ini tidak terlalu adanya noise ya ataupun berisik. Sistem model ini dilatih menggunakan data training dan dievaluasi menggunakan data validasi selama jumlah epoch ditentukan, dan learning rate ini akan disesuaikan secara otomatis jika tidak ada peningkatan dalam performa model, sehingga membantu kita dalam memperbaiki konvergensi pelatihan. Dan berikut hasil modeling pada ML algoritma deep learning ini menggunakan MLP. Nah, di mana yang pada indeks sumbu X ini yaitu berupa epochnya itu sebesar ataupun menggunakan sebanyak 100 kali ya dalam epoch ini, dan ini value sumbu Y ini berupa data prediksi, di mana dari hasil line chart ini modelan MLP yang dihasilkan di mana ataupun menunjukkan bahwa grafik yang membuat nilai loss ataupun error dan validation loss ini selama pelatihan model mewakili jumlah epoch dan iterasi pelatihan. Di bawah ini pada setiap titik sumbu X ini menentukan epoch dan nilai yang diprediksinya, dimana MLP merupakan ataupun maksudnya menggunakan evaluasi loss ya ataupun error, tidak seperti pada model machine learning
sebelumnya itu menggunakan metrik evaluasi menggunakan loss function, yaitu berupa MSI, RMSI, MAE, ataupun MAPE. Dimana yang ini garis biru ini yaitu mewakili nilai errornya ini pada data pelatihan, yang menunjukkan bagaimana loss tersebut dihasilkan pada pelatihan yang berubah-ubah seiring dengan bertambahnya epoch, dan data merah yang di bawah ini merupakan validasi error ya, di mana validasi ini mewakili nilai error pada data validasi. Data validasi itu data validasi itu merupakan data yang tidak digunakan untuk pelatihan, tetapi digunakan untuk memeriksa generalisasi model. Secara garis besar ini, garis yang berwarna merah menunjukkan bagaimana loss ini pada data validasi dapat berubah seiring dengan bertambahnya epoch. Dan secara kesimpulan atau implikasi dari line chart ini, model MLP yang dipakai yaitu konvergensi yang baik itu dari loss maupun data pada loss training maupun data validasi ini dapat menurun dengan cepat dan kemudian stabil dengan nilai yang rendah. Ini menunjukkan bahwa model yang telah dilatih dengan baik, dengan sangatlah baik tanpa overfitting, dengan ditandai validasi loss yang mulai meningkat, sementara nilai loss ini rendah. Jadi ada tingkatan sebagainya nih pada validasi loss, sementara nilai loss ini pada pelatihan itu semakin rendah sekali. Dan kinerja model ini yang dihasilkan diasumsi bahwa nilai loss dan val loss ini menunjukkan bahwa model ini memiliki kinerja yang baik pada data pelatihan maupun data validasi juga, dan model ini didapati tidak adanya overfitting, sehingga kinerja model ini sangatlah optimal sekali. Dan kita melakukan evaluasi menggunakan arsitektur fungsional MLP tadi yang telah divalidasi, itu mendapati nilai lossnya itu sebesar 0,02. Nah, selanjutnya kita menentukan nilai R-square. Nah, of square ini itu berupa kelas atau fungsi yang menghitung koefisiensi determinasi model. Setelah kita menentukan state object R-square ini yang diperbarui dengan nilai aktual yang berupa IATS dan nilai prediksi yang berupa IAPRED, dan didapati nilai R-square ini sebesar 0,97. Nah, kesimpulan dari kasus regresi ini menggunakan algoritma deep learning itu keuntungannya sangatlah fleksibilitas, di mana model ini bekerja untuk memahami hubungan antara data yang tidak memiliki linear ya. Mana sih sangat bisa untuk memahami pola yang kompleks sekali dalam data ini. Dan model deep learning ini sangatlah adaptasi ya. Dan berikut perbandingan antara arsitektur yang digunakan sebelumnya, yaitu menggunakan sekuensial dan fungsional dalam model MLP ini. Di mana model sekuensial ini fiturnya sangat sederhana ya, ataupun mudah digunakan, sementara arsitektur fungsional itu sangatlah kompleks ataupun rumit sekali ya. Serta sekuensial ini memiliki fleksibilitas yang rendah, dan sementara fungsional ini memiliki fleksibilitas yang tinggi dan lain sebagainya. Adapun tipsnya ini, jika kalian ingin menggunakan model deep learning yang sangat basic sekali ataupun standar, kalian harusnya menggunakan arsitektur sekuensial ini. Itu dimana kita melakukan model pelatihan yang sangat membutuhkan waktu sangat sebentar sekali. Dan jika kalian ingin menggunakan model yang sangat kompleks ataupun rumit, kalian bisa menggunakan model arsitektur fungsional. Dan sangat penting ini, performa model MLP ini kita memastikan tidak hanya menggunakan API ya, karena deep learning ini memanggil fungsi secara bekerja ya, itu mesin bisa bekerja secara mandiri gitu.
tanpa kita awasi juga bisa dengan menggunakan hyperparameter yang sesuai gitu. Yang membeli arsitektur ini kita juga membutuhkan ataupun pemahaman yang optimal terhadap masalah regresi ya, dengan menggunakan model MLP. Nah, sekian representasi Google Colab kelompok kami. Jika ada kesalahan kata ataupun kurang yang maksimal dalam menjelaskan, kami memohon maaf dan kita mengucapkan terima kasih banyak kepada Kak Hanin Rohma, kepada Celeris, dan juga yang telah memberikan kesempatan kita dalam mengembangkan ilmu tentang data science dan analisis ini. Baik, setelah melalui beberapa tahapan visualisasi dari mulai get data, prepare data, dan analisis data, kemudian kami membuat sebuah dashboard menggunakan platform Tableau dengan judul Udemy Courses Dashboard. Di halaman pertama ini terdapat dashboard home yang menyediakan halaman pengantar untuk Udemy Courses Dashboard. Dan di halaman home ini juga terdapat deskripsi yang memberikan gambaran secara ringkas mengenai dashboard yang kami rancang. Dashboard yang kami rancang ini bersifat interaktif dan dinamis, sehingga pengguna dapat berinteraksi dengan data menggunakan filter yang disediakan di bila navigasi. Dan fitur ini juga memungkinkan pengguna untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang tren dan pola tertentu. Dan di dashboard home ini juga terdapat 3 navigation menu yang mengarahkan ke dashboard-dashboard lainnya. Yang pertama ada overview, kedua ada kursus analis, ketiga ada detail view. Mari kita beralih ke dashboard selanjutnya, yaitu dashboard overview. Di dashboard overview ini menyediakan ringkasan statistik utama terkait kursus yang tersedia di platform Udemy. Kita asumsikan bahwa user ingin menampilkan kursus-kursus yang ada di tahun 2020 dengan menampilkan seluruh kategori dan seluruh rating yang ada. Nah, untuk mengatur tampilan data tersebut, kita bisa menggunakan fitur filter pen yang ada di sebelah kiri. Lalu kita atur publisher-nya menjadi tahun 2020 dengan kategori all, dan kursus ratingnya juga kita pilih all. Nantinya, chart-chart yang ada di dashboard overview ini akan berubah mengikuti filter pen yang ada. Bisa dilihat di dashboard overview bahwa total kursus pada tahun 2020 sebanyak 2.690 kursus di Udemy, dan total subscribers-nya itu ada 4,11 juta dengan review sebanyak 105.730 ulasan yang diberikan oleh pengguna. Dan terakhir ada harga rata-rata kursus itu sebanyak 51,34 US dollar. Kemudian di chart kursus by kategori, ini bisa dilihat bahwa kursus dengan rating yang bervariasi ini tersebar di berbagai kategori seperti finance, business, management, project, dan lain sebagainya. Lalu ada chart growth over time. Di sini bisa dilihat bahwa pertumbuhan kursus menunjukkan puncak pada bulan Mei dengan 420 kursus yang dipublikasikan. Kemudian adanya juga peningkatan yang signifikan dari Januari hingga April, sehingga bisa disimpulkan bahwa total subscriber dari bulan Januari sampai April ini mengalami kenaikan dan mengalami penurunan sampai bulan September. Di bulan September juga menunjukkan jumlah kursus yang dipublikasikan itu paling sedikit, sekitar 70 kursus. Lalu di grafik perbandingan paid versus free menunjukkan bahwa kursus berbayar mendominasi dalam hal jumlah ulasan, lalu pelanggan, dan total kursus yang dipublikasikan. Nah, dari dashboard overview ini kita bisa mendapatkan insight berupa bahwa kursus berbayar mendominasi baik dari segi jumlah kursus, subscribers, dan total kursus. Dan ini menunjukkan bahwa pengguna lebih cenderung berinvestasi pada kursus berbayar yang mungkin dianggap memiliki kualitas dan nilai yang lebih tinggi. Selanjutnya, kita beralih ke menu kursus analisis dashboard. Di sini kita asumsikan bahwa user ingin menampilkan seluruh kursus
dari seluruh tahun yang ada. Kita bisa menggunakan fitur fan lagi, lalu di sini pilih publishernya itu all dan kategorinya all. Dan di sini dapat dilihat bahwa top 5 kursus by rating atau kursus berdasarkan rating tertingginya itu dimiliki oleh Stock Market Investing for Beginners dengan 4,68 dan subscriber itu 259.894, dan yang peringkat kelima ada an entire MBA in one course bla 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 dengan rating 4,47 dan subscribernya itu 374.836. Kemudian ada chart top 3 kursus by discount yang menjelaskan 3 kursus yang memiliki diskon persentase tertinggi. Dan urutan pertama ada Advanced Financial Accounting with Tally ERP and GST dengan 59% diskon dari harga keseluruhan. Kemudian ada A Beginner's Guide to Bookkeeping dan Base para bla 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 dengan diskon persentase sama yaitu 55%. Kemudian ada chart Most Expensive Kursus yang menampilkan kursus-kursus paling mahal. Di sini terdapat 3 kursus yaitu 20 Lessons I Learned, 6 Steps to Grow Your bla bla dan A Structured Approach dengan harga senilai 156 US dollar. Dan yang terakhir ada chart top 10 kursus by subscribers yang menjelaskan kursus-kursus dengan jumlah subscribers terbanyak. Dan kursus yang paling banyak mendapatkan pelanggan itu adalah an entire MBA dengan total 374,8 ribu subscriber, dan di peringkat 10 ada Introduction to Finance Accounting Modeling dan Evaluation dengan 140.700 subscribers. Dan insight dari keseluruhan dashboard kursus analis ini adalah yang pertama yaitu tentang popularity dan quality, di mana kursus yang paling banyak disukai dan memiliki rating tertinggi umumnya terkait dengan keterampilan yang sangat dibutuhkan seperti investasi pasar saham, SQL, dan analisis keuangan. Ini menunjukkan bahwa pengguna mencari kursus yang dapat memberikan mereka keterampilan yang praktis dan relevan dengan kebutuhan pasar kerja saat ini. Yang kedua juga ada kesesuaian antara popularitas dan rating. Berarti kursus ini dengan jumlah pelanggan terbanyak cenderung memiliki rating yang tinggi seperti an entire MBA in one kursus dan The Complete SQL Bootcamp 2020, yang mana menunjukkan bahwa kualitas kursus yang baik secara konsisten menarik lebih banyak pelanggan. Insight yang ketiga yaitu ada diskon yang menarik. Nah, diskon yang signifikan diberikan pada kursus seperti Advanced Financial Accounting bla 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 dan A Beginner's Guide to Bookkeeping ini menjadi strategi yang sangat efektif untuk menarik pelanggan baru dan meningkatkan jumlah pendaftaran kursus. Insight yang terakhir ada harga premium. Kursus paling mahal dihargai dengan 156 US dollar. Dan ini menunjukkan bahwa ada kursus yang mungkin menawarkan konten yang sangat khusus atau premium yang dihargai lebih tinggi oleh pengguna. Pengembang kursus dapat mempertimbangkan untuk menawarkan kursus dengan konten eksklusif untuk menarik pengguna yang bersedia membayar lebih untuk kursus yang berkualitas. Kemudian kita beralih ke Detail View Dashboard. Di Detail View Dashboard ini memberikan gambaran rinci tentang berbagai kursus di Udemy, termasuk popularitas, harga, kategori, dan ulasan. Ini membantu dalam memahami bagaimana kursus tertentu menarik pelanggan, bagaimana strategi harga dan diskon diterapkan, dan topik-topik apa yang paling diminati oleh pengguna. Nah, informasi ini sangat berguna bagi pengembang kursus untuk merencanakan dan mengembangkan konten yang sesuai dengan kebutuhan dan minat pasar. Di dashboard Detail View ini juga kita bisa mengatur sebanyak berapa tampilan data yang ingin kita lihat. Dengan mengatur page size di sini, misalkan kita ingin menampilkan 20 data saja di dashboard ini, kita bisa tarik sampai sini, kemudian kita pilih page number-nya itu halamannya, misalkan kita ingin melihat halaman 3. Nanti hasilnya akan seperti ini. Di dashboard Detail View ini juga kita bisa menggunakan filter pen dengan cara yang sama seperti dashboard sebelumnya.
Dari keseluruhan dashboard ini dapat disimpulkan bahwa Udemy memiliki beragam kursus yang mencakup banyak kategori dengan kualitas yang diakui oleh pengguna. Kursus berbayar mendominasi dalam hal keterlibatan dan nilai yang dirasakan. Tren pertumbuhan menunjukkan adanya fluktuasi musiman dalam publikasi kursus, dan strategi harga serta diskon memainkan peran penting dalam menarik pelanggan. Informasi ini dapat digunakan oleh pengembang kursus untuk membuat dan memasarkan konten yang sesuai dengan kebutuhan dan minat pengguna Udemy. Sekian presentasi tablu dari saya mengenai Udemy Kursus Dashboard. Terima kasih. Baik, terima kasih. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah disampaikan, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, dataset kursus keuangan dan akuntansi di Udemy menunjukkan tren positif dengan semakin banyaknya kursus yang ditawarkan, namun masih terdapat ruang untuk meninggalkan kualitas dan daya tarik kursus. Yang kedua, model regresi linier dan MLP memberikan kinerja terbaik dalam memprediksi rating kursus berdasarkan metrik evaluasi. Hal ini menunjukkan hubungan linier antara fitur-fitur kursus dengan rating. Yang ketiga, visualisasi menggunakan tabel bermanfaat untuk menganalisis dan memahami pola serta perilaku data secara interaktif mendukung pengembalian keputusan. Dan yang terakhir, faktor harga, diskon, jumlah dan subscriber, dan deskripsi khusus berpengaruh signifikan terhadap popularitas dan rating suatu kursus. Berdasarkan kesimpulan di atas, kami menyarankan beberapa hal penting untuk mengembangkan riset dalam studi kasus regresi pada dataset finance dan accounting Udemy course sebagai berikut. Yang pertama, pengembangan kursus perlu memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi positif terhadap rating agar kursusnya lebih diminati. Yang kedua, Udemy dapat memanfaatkan insight dari analisis ini untuk meningkatkan pengalaman pengguna dan menawarkan kursus yang lebih relevan. Yang ketiga, dilakukan analisis lebih lanjut dengan melibatkan fitur teks dari deskripsi kursus menggunakan teknik natural language processing atau disebut NLP. Dan yang terakhir, terus meningkatkan kualitas dashboard untuk memudahkan pengambilan keputusan berbasis data. Dan sekian presentasi kami hari ini. Jika ada kurangnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang kami sampaikan berguna untuk diri saya sendiri dan banyak orang pada khususnya. Selamat siang, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.